Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Nah, kali ini teman-teman aku bakal ngebahas soal-soal CPNS 2024. Nah, fokus kita kali ini yaitu full soal penalaran TWK atau tes wawasan kebangsaan. Jadi gimana sih cara mengerjakan soal-soal penalaran pada TWK kali ini? Simak videonya sampai akhir dan teman-teman harus banyak memahami soal-soalnya ya teman-teman. Langsung aja kita bahas soal yang pertama. Pak Akta selalu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yang selalu taat akan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tak terkecuali dengan membayar pajak motor, mobil, dan rumah tepat waktu. Meskipun terbilang banyak, akan tetapi Pak Akta sangat bertanggung jawab sebagai warga negara. Tindakan yang dilakukan Pak Akta termasuk dalam. Nah teman-teman, sebelum itu teman-teman harus menemukan kata kunci dari soal yang dibaca teman-teman. Jadi biasanya kata kunci dari soal tersebut ada pada bait pertama atau di akhir soal. Jadi ada kata kunci seperti di soal ini. Nah, di sini kata kuncinya adalah Pak Akta selalu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan cara membayar pajak. Nah, dari kelima soal kita baca satu-satu. A. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk cinta tanah air yang dilakukan dengan penuh semangat. B. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk rela berkorban terhadap negara dengan rasa solidaritas tanpa batas. C. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk bela negara yang dilakukan setiap warga negara. D. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk nasionalisme yang dilakukan dengan rasa keterpaksaan sebagai perintah dari negara. E. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk kewajiban meskipun berat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah teman-teman, dari kelima jawaban ini rata-rata jawabannya hampir sama dan hampir benar. Teman-teman harus melihat kata kunci yang tadi aku ingatkan ya teman-teman. Di sini Pak Akta selalu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yang selalu taat akan aturan. Nah, dari 5 jawaban ini kita lihat jawaban yang C. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk bela negara yang dilakukan setiap warga negara. Sebagai warga negara kita harus mengikuti aturan dari negara dan kita wajib membela negara. Nah, jadi teman-teman jawabannya adalah C. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk bela negara dan dilakukan setiap warga negara. Soal selanjutnya, di Indonesia terdapat suatu kelompok masyarakat yang mudah menerima pendatang baru di lingkungannya. Ketika ada warga dari tempat lain yang datang dan hidup di tempat tersebut mengalami kebingungan, masyarakat di wilayah tersebut akan dengan senang hati membantu memberikan informasi. Hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika pada peristiwa tersebut adalah. Nah, teman-teman, dari soal-soal penalaran banyak soal cerita-cerita yang seperti ini teman-teman. Jadi seperti biasa kita pahami dulu soalnya, di mana di dalam soal ada inti dari pertanyaannya. Seperti yang aku bilang tadi, inti dari soal tersebut atau kunci dari soal tersebut itu ada di bait pertama atau bait terakhir. Nah teman-teman, di soal nomor 2 ini kata kuncinya ada di bait terakhir pada hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika pada peristiwa tersebut. Kita cari tahu terlebih dahulu apa sih itu integritas. Nah, integritas itu adalah kepedulian, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang A, semua budaya Indonesia banyak memiliki kesamaan. B, semua orang Indonesia harus mempelajari budaya tertentu. C, budaya Indonesia diakui sebagai budaya unggul di dunia. D, budaya mayoritas dapat ditemukan di seluruh penjuru Indonesia. Dan E, sikap peduli terhadap orang baru dapat menciptakan persatuan. Nah teman-teman, di sini sudah bisa kita jawab bahwa jawabannya adalah E, sikap peduli terhadap orang baru dapat menciptakan persatuan. Nah, kata kunci pada soal yang tadi itu teman-teman, ketika ada warga dari tempat lain yang datang dan hidup di tempat tersebut mengalami kebingungan, masyarakat di wilayah tersebut akan dengan senang hati membantu. Artinya walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap bersama dan saling peduli teman-teman. Maka hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika-nya pada peristiwa tersebut adalah sikap peduli terhadap orang baru dapat menciptakan persatuan. Habib selalu membantu Satgas bencana di daerah-daerah yang tertimpa musibah dengan menjadi relawan kemanusiaan. Dan ini merupakan cita-cita dari kecil dan dianggap kegiatan yang sangat bermanfaat. Tindakan yang dilakukan Habib sangat erat kaitannya dengan mengimplementasikan sila kedua Pancasila. Apa yang dilakukan Habib merupakan cerminan dari sikap,
Nah, kita harus mengingat dulu sila kedua apa sih isinya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu dalam sila kedua itu ada sekitar 10 butir ya teman-teman yang dijelaskan dalam sila kedua Pancasila, dan salah satunya berbunyi gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Artinya kemanusiaan untuk membantu orang lain dengan memanusiakan orang lain merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Nah, di sini A, kemanusiaan untuk berbuat baik kepada semua orang meskipun dilakukan dengan keterpaksaan dan sebagai kewajiban sebagai warga negara yang mengikat. A ini tidak mungkin ya, kita membantu seseorang tidak mungkin dengan keterpaksaan teman-teman. Yang B, memanusiakan untuk membantu orang lain dengan memanusiakan orang lain merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Nah, ini jawabannya yang benar ya teman-teman. Karena yang C, kemanusiaan yang dilakukan secara berlebihan untuk menunjukkan identitas yang baik kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Kita membantu sesama manusia itu tidak secara berlebihan dan bukan hanya untuk menunjukkan identitas saja ya teman-teman. Yang D, kemanusiaan yang bersifat paradoks sehingga selalu berharap lebih terhadap negara untuk menjalankan kewajibannya. Kita kalau membantu manusia itu tidak bersifat paradok tentunya. Yang E, kemanusiaan yang harus dilakukan semua warga negara karena keterkaitan kepada konstitusi sehingga mau tidak mau harus dijalani. Ini juga jawabannya salah ya teman-teman, karena memanusiakan manusia tidak ada kaitannya kepada konstitusi sehingga mau tidak mau harus dijalani. Membantu itu harus ikhlas ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B, kemanusiaan untuk membantu orang lain dengan memanusiakan orang lain merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Nasionalisme diwujudkan tidak hanya secara fisik namun juga non-fisik, salah satunya melalui media sosial. Jika ditinjau dari aspek Pancasila, maka media sosial berfungsi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah aspek Pancasila, tentu hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik ya teman-teman. A, menghargai setiap pendapat dan tidak saling menyalahkan. B, toleransi terhadap perbedaan pendapat. C, merekatkan persaudaraan dalam perbedaan pandangan melalui media sosial. D, mengabaikan hal tersebut dan menganggap semua tidak perlu dipermasalahkan. E, media sosial sebagai bukti semua orang bebas berbicara dan menyampaikan pendapat. Rata-rata jawaban dari kelima pilihan ini benar ya teman-teman. Tapi perlu kalian ketahui, kata kunci di sini adalah nasionalisme, tidak hanya secara fisik namun juga non fisik di media sosial. Nah, aspek Pancasilanya ini hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif yang bisa membuat atau memperkuat kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, jadi media sosial saat ini menjadi salah satu media informasi yang paling efektif, baik untuk bertukar informasi maupun untuk mempromosikan. Nah, teman-teman, dari kelima pilihan di soal ini rata-rata benar, teman-teman. Namun kita perlu mengetahui kata kuncinya di sini adalah nasionalisme tidak hanya secara fisik namun juga non fisik di media sosial. Nah, aspek Pancasilanya adalah hal-hal yang bersifat baik dan positif. Itu bisa memperkuat atau membantu ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan sesuai dengan Pancasila, teman-teman. Nah, jadi dari kelima pilihan jawaban ini, coba kita baca yang C, merekatkan persaudaraan dalam perbedaan pandangan melalui media sosial. Karena teman-teman, media sosial saat ini menjadi salah satu media informasi yang paling efektif, baik untuk bertukar informasi ataupun sebagai media promosi. Jika dimanfaatkan secara positif, media sosial ini teman-teman dapat membantu mempererat tali persaudaraan, memudahkan komunikasi karena terhambat jarak dan waktu, serta untuk mempromosikan budaya produk tiap daerah sebagai bentuk dari rasa nasionalisme. Jadi teman-teman, jawabannya adalah C ya, merekatkan persaudaraan dalam perbedaan pandangan melalui media sosial. Jadi media sosial ini digunakan sebagai alat informasi, berkomunikasi atau mempromosikan suatu produk di daerah-daerah sehingga menjadi persatuan gitu teman-teman. Kesulitan pedagang mengekspor jualan karena perbedaan harga jual dalam negeri dan luar negeri. Hal ini sangat berdampak terhadap melemahnya aspek ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk bela negara yang dapat kita lakukan atas masalah tersebut adalah
A. Melakukan promosi produk Indonesia ke luar negeri agar dapat dikenal dunia. Ini bisa ya teman-teman. B. Meningkatkan kualitas produksi dalam negeri dengan baik. Ini bisa, tapi ini bukan tugas kita ya teman-teman. C. Lebih memilih membeli produk dalam negeri daripada produk impor. Ini juga bisa dilakukan. D. Menaikkan nilai jual barang dalam negeri untuk meningkatkan devisa. Ini juga benar, namun ini sudah ada petugasnya masing-masing teman-teman. E. Melakukan sistem penjualan berbasis online untuk menjangkau pelanggan hingga mancanegara. Ini juga bisa kita lakukan. Namun dari pertanyaannya kita ambil kata kuncinya adalah kesulitan pedagang mengekspor jualan karena perbedaan harga jual dalam negeri dan luar negeri. Hal ini sangat berdampak terhadap melemahnya aspek ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, gimana sih cara kita membela negara untuk meningkatkan perekonomian pedagang di Indonesia nih teman-teman? Jadi kata kuncinya di sini adalah bentuk bela negara. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu atau salah satu bentuk bela negara dalam masalah tersebut gitu ya teman-teman. Sebagai warga negara berarti kita harus menguatkan atau membantu sebagai bentuk bela negara dengan cara membeli produk-produk dalam negeri. Nah, dari jawaban kelima ini yang paling benar adalah C. Lebih memilih membeli produk dalam negeri daripada produk impor. Nah, jadi teman-teman, sebagai bentuk bela negara kita membantu perekonomian perdagangan di Indonesia ini dengan cara membeli produk-produk dalam negeri daripada di luar negeri, teman-teman. Oke teman-teman, itu aja ya soal-soal CPNS 2024, soal-soal penalaran TWK 2024. Nah, untuk soal-soal selanjutnya di CPNS 2024, stay tune di video selanjutnya ya teman-teman. Aku bakalan membahas beberapa soal-soal CPNS 2024. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. See you di next video, bye-bye.